Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang akan datang padamu di bulan Juli 2022 khusus untuk kamu yang berzodiak Capricorn. Jadi kita akan langsung lihat aja ya, siapakah orang ini yang akan datang ke kamu sebentar lagi. Ada Seven of Wands, Judgment, Strength, The Moon, dan Ace of Swords. Oke, dari sebaran kartunya di sini kelihatannya orang baru ya, orang baru yang akan datang ke kamu. Bisa juga di sini energinya orang lama di sini bisa mantan atau mungkin orang yang udah pernah kenal tapi bukan orang yang pernah dalam kondisi bersama dengan kamu untuk sebuah kisah cinta. Jadi ya sekedar teman atau kenalan atau secret admirer-nya kamu juga bisa. Di sini dia akan datang ke kamu walaupun dia mengerti agak sulit ya untuk mendekati kamu sepertinya, karena mungkin di sini kamunya kelihatan dingin, cuek, nggak terlalu peduli dengan kehadiran dia yang lagi PDKT ini. Tapi dia di sini cukup berani untuk maju ke kamu, untuk tetap bertahan, menarik perhatian kamu, yang berharap bahwa kamu bisa memberi sebuah kesempatan ke dia untuk memulai sebuah petualangan yang baru. Petualangannya ya udah jelas kisah cinta gitu ya, jadian sama kamu. Memang di sini dia emang butuh banyak keberanian untuk menghadapi kamu, untuk mendekati kamu, karena sepertinya kamu di sini ada energi buat menolak dinginnya kamu. Kayak ya bisa jadi di sini adalah orang yang mungkinnya adalah orang yang berbeda dari ekspektasi kamu mengenai pacar atau jodoh. Mungkin di sini kamu sudah punya standar mengenai seseorang, kayak dia harus begini fisiknya, dia harus kerja di sini, dia harus begini begitu. Kemudian dia datang tapi nggak sesuai dengan skemanya kamu nih, sehingga kamunya nih sini cuek, abai, kayak bodo amat gitu kan. Walaupun sebenarnya dia udah maju ke kamu, lebih berani untuk ya mungkin chatting atau ngajak kamu jalan-jalan keluar kemana kayak gitu. Ya di sini yang mana dia mengharapkan sebuah kesempatan bahwa kamu bisa membuka pintu hati kamu agar dia ini bisa kenal kamu lebih dalam, agar kamu memberi kesempatan ke diri kamu untuk bisa kenal dia lebih dalam kayak gitu. Dan kalau misalnya ini adalah mantan kamu, dia di sini ya sulit bagi dia untuk masuk lagi ke hati kamu, karena mungkin karena satu dan lain hal putusnya hubungan kamu dan dia cukup menyakitkan, sehingga dia di sini mengharapkan sebuah maaf juga dari kamu. Yang mana di sini dengan segala sikap cueknya kamu, dia di sini agak-agak bingung harus gimana, feeling blue, sad boy atau jadi sad girl gitu ya di sini. Ya dia tapi mengharapkan sih di bulan Juli nanti akan ada kesempatan yang benar-benar bisa kamu berikan ke dia untuk membuktikan keseriusan niatnya ke kamu. Jadi di sini dia seperti unicorn ini yang sedang menghadapi seekor singa galak, yang mana itu adalah kamu ya, yang masih kayak mager-mageran, kayak apa sih gangguin hidupku aja, atau apa sih mantanku nih masuk lagi ke hidup aku, gangguin aja di saat aku ingin fokus buat kuliah, bekerja, atau mungkin lagi jatuh cinta sama yang lain kayak gitu di sini. Jadi ya begitulah kondisinya ya yang aku lihat di sini. Kemudian aku akan lihat juga apa niat dia yang sebenar-benarnya saat datang lagi ke kamu atau datang ke hidup kamu. The World, Five of Pentacles, King of Swords, Ten of Cups, ada The Death di sini. Yes, di sini ya ada dua kemungkinan sih. Emang dia di sini adalah mantan kamu yang mungkin di sini kamu pernah ngerasa ditinggal begitu aja sama dia, yang mana kamu merasa sangat-sangat kehilangan. Tapi di sini dia ingin menjadi orang yang bisa memperbaiki sebuah keadaan. Yang mana di sini dia ingin berharap bahwa kamu memberi kesempatan, karena di sini dia ingin tutup buku, atau kayak ya sudahlah, aku dulunya buruk, kisah kita dulu berakhir dengan cukup tragis, tapi aku ingin kamu memberi kesempatan agar aku bisa memulai sebuah kisah yang baru bersama dengan kamu. Karena kartu The Death ini lebih kepada ketika sebuah kisah selesai akan terbuka nih jalur kisah lainnya, dan dia harapkan bahwa kedepannya jalur kisah cinta kamu itu bersama dengan dia. Kalau dia di sini adalah orang yang lama atau mungkin di sini mantannya kamu. Kalau misalnya dia adalah orang baru, di sini dia benar-benar akan mengusahakan yang terbaik buat kamu. Kelihatannya di sini dia udah ada optimisme atau bayangan mengenai membentuk sebuah keluarga
Ya, jadi pola pikirnya sudah cukup dewasa di sini. Ketika dia ingin bersama dengan kamu, dia nggak ingin main-main, dia benar-benar ingin kedepannya itu hubungan yang komitmen, yang nanti kedepannya dia ingin menikah dan sebagainya di sini kayak gitu ya, membentuk sebuah keluarga yang bahagia, tercukupi materi dan hatinya, kegembiraan, dan ada the world di sini juga lebih kepada kesuksesan. Dia ingin membuat kamu menjadi orang yang nyaman menjalani kisah ini bersama dengan kamu. Ada King of Swords juga, yang mana ya dia ini punya standar yang tinggi sebenarnya. Atau mungkin ini adalah kartunya kamu yang mana dia mengerti bahwa standar kamu cukup tinggi mengenai pasangan, sehingga dia sangat hati-hati ketika mendekati kamu ya, karena kartunya di sini beratas bawahan, sehingga di sini menjelaskan kenapa kamu cukup mager menghadapi dia. Ini mengkonfirmasi kata-kataku tadi, mungkin kamu sudah punya kriteria dan dia ini nggak masuk dalam kriterianya kamu, tapi dia cukup kekeh, cukup ya bersabar untuk agar kamu bisa membuka kesempatan untuk memulai sebuah kisah bersama dengan dia. Dia cukup sabar sih di sini, sampai kamu bener-bener akan menolak dia, sampai kalau kata-kata penolakan itu belum terucap dari bibir kamu, kayak mohon maaf ya, aku tidak bisa bersama dengan kamu, aku tidak bisa menerima cinta kamu, dia akan kelihatannya akan kekeh untuk bisa mendapatkan hati kamu. Dan kalau misalnya dia mantan, dia juga berharap maaf dari kamu, bahwa mungkin dia sebelumnya pernah ghosting ya, tiba-tiba hilang gitu aja setelah pendekatan sama kamu, kemudian dia menyadari arti hadirmu cukup lama, baru dia sadari sekarang. Atau mungkin di sini dia pernah menjadi orang yang mungkin ya selingkuh dari kamu, tiba-tiba hilang gitu aja dari hidup kamu dan sebagainya, yang mana dia sesali itu dan dia ingin kembali di versi terbaiknya dia ya. King of Swords gitu di sini. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya juga. Ada perpisahan ya, separation, perpisahan. Jadi mungkin di sini emang sebelumnya udah ada perpisahan antara kamu dan dia, yang mana bagi kamu cukup menyakitkan untuk bisa menerima dia hadir lagi di hidup kamu. Dan di sini posisinya mirip banget sama kartu ini ya, kayak dia ingin, aku ingin kembali padamu sayang, kasih aku kesempatan, tapi kamu kayak apa sih, gangguin tidur aku aja, aku lagi bobo cantik, kenapa kamu baru datang sekarang, dulu kemana aja, dulu kenapa kamu nyakitin hati aku, sekarang aku udah mager sama kamu, bye gitu sih. Jadi di sini ya, apakah kamu akan menerima dia atau tidak, tapi ya terserah kepada kamu, karena sepertinya perpisahan yang terjadi ini sangat berdampak pada kamu, yang mana kamu kayak sanksi ketika dia ini hadir lagi, kayak aku tidak mau tersakiti seperti dulu lagi, dan kamu belum sepercaya itu ke dia bahwa dia bisa berubah sedramatis itu untuk menjadi versi terbarunya dia yang lebih baik gitu ya. Ada reconciliation, jadi seseorang dari masa lalu kamu akan kembali ke hidup kamu, dan di sini bisa dua ya, bisa memang di sini mantan kamu, bisa juga di sini adalah orang yang kamu udah pernah kenal tapi belum pernah terjadi hubungan cinta, jatuh cinta belum. Jadi di sini kayak ya dulu pernah bersapa-sapa sama kamu, tapi mungkin dulu rasanya biasa-biasa aja, tapi sekarang dia menjadi orang yang sangat memperhatikan kamu, sangat yakin bahwa kamu bisa menjadi orang yang bisa diajak serius dan sebagainya kayak gitu. Jadi ada mixed feeling di sini, atau ada ya beberapa kemungkinan ya, ada engagement. Ini mengkonfirmasi kartu ini bahwa kehidupan cinta kamu akan naik level ke jenjang yang jauh lebih serius bersama dengan dia. Kalau dia mantan kamu yang pada akhirnya kamu terima lagi, ya dia akan benar-benar serius sama kamu. Tapi kalau misalnya dia adalah orang baru, ya dia juga akan benar-benar serius dengan niatnya untuk menjadikan hubungan ini nggak sekedar hubungan cinta status aja atau sekedar pamer aja di sosmed, tapi benar-benar hubungan yang akan dia ajak menuju ke jenjang yang jauh lebih powerful gitu ya di sini. Begitu. Jadi apakah kamu sudah siap dengan energi dia yang seserius ini, ataukah kamu kayak enggak belum siap gitu. Ya, semua terserah kembali kepada kamu ya di sini. Very soon ya, sebentar lagi. Jadi ya dia sebentar lagi dia akan datang ke kamu. Seperti judul videoku kali ini di bulan Juli ini, yang mana dia emang bener-bener ingin merasakan lagi jatuh cinta ke kamu, merasakan lagi diperhatikan sama kamu, yang mana dia nggak mau lagi jauh-jauh sama kamu ya. Di sini dia pengen selalu dekat sama kamu, memperbaiki situasi lah intinya, yang mana dia akan bener-bener melindungi kamu, yang mana dia bener-bener belajar dari apa yang sudah terjadi ya, karena kartunya The Judgment di sini. Dia benar-benar belajar dari kesalahan yang sudah terjadi. Kalau misalnya dia adalah mantan kamu, kalau dia orang baru ya dia orang yang sangat-sangat jatuh cinta sama kamu, yang benar-benar kayak kamu tuh seperti jawaban atas doa-doa dia mengenai jodoh, mengenai pasangan hidup kayak gitu, yang mana ingin dia lindungi, nggak mau melepas kamu begitu aja. Makanya di sini dia cukup berani dan nekat untuk
mendekati kamu dan PDKT sama kamu kayak gitu. Dan di sini ada beberapa kartu lainnya ya. Dan di sini adalah apa daya tarik kamu yang membuat dia ini benar-benar jatuh cinta sama kamu atau pingin balik lagi sama kamu ya. Bagi dia kamu tuh seperti malaikat yang menyamar dalam bentuk manusia. Jadi di sini kebaikan hati kamu, kesabaran kamu menghadapi dia dulu, bagaimana kamu berkali-kali memaafkan dia, mungkin kalau dia adalah mantan kamu yang sering menyakiti hati kamu. Jadi dia baru menyadari kebaikan hati kamu setelah justru berpisah dari kamu, yang mana dia tidak menemukan angel-angel lainnya di orang lain, yang mana bagi dia ya kamu benar-benar menjadi orang yang bisa handle dia, yang bisa membuat dia bertumbuh, yang membuat dia semakin dewasa, yang mana dia sangat-sangat menyesal ketika dia melepas kesempatan untuk bisa menggandeng tangan angel, which is adalah kamu kayak gitu di sini. Jadi dia notice gitu bahwa kamu tuh seperti malaikat di hidup dia, yang mana energi positifnya kamu benar-benar menjadi sebuah perubahan yang berdampak besar di hidupnya dia. Kemudian di sini ada bahkan kelahiran kamu atau kehadiran kamu di dunia ini menjadi sebuah berkah bagi dia, sesuatu yang sangat dia syukuri ketika dia ini mengenal kamu. Kalau di sini dia adalah orang baru, dia benar-benar merasa terberkahi, ngerasa benar-benar kamu tuh seperti hadiah yang sangat besar dari Tuhan buat dia. Jadi seperti jawaban atas doa-doanya dia gitu di sini. Ya makanya di sini kenapa dia sangat kekeh ya. Karena bagi dia kamu itu nggak akan tergantikan dan tidak akan mudah dijumpai di sosok orang lain di sini ya. Kamu tuh sangat bisa dipercaya dan banyak orang yang bisa mempercayakan kamu untuk melakukan suatu hal, untuk dipercaya menyelesaikan proyek atau mempercayakan kamu pada hal-hal lainnya. Yang mana di sini kamu juga menjadi orang yang sangat bisa diandalkan, setia, sangat menjunjung tinggi sebuah komitmen. Maka di sini kenapa dia yakin bahwa dia bisa mengajak kamu ke status hubungan yang lebih baik menuju lamaran atau bisa juga di sini membentuk sebuah keluarga, karena kamu sangat-sangat bisa dia percaya untuk berjalan bareng, menggandeng tangan kamu menuju tujuan yang sama. Begitu ya. Lalu di sini ada dan di sini kamu tuh sangat hebat mengenai apa ya, masa depan kamu, mengenai impian kamu, bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan banyak orang dan tidak ada yang bisa menjatuhkan kamu atau tidak banyak orang yang bisa menjatuhkan mental kamu. Kamu sangat-sangat berani dan di sini dia sangat mengagumi kerja keras kamu, mengagumi kemandirian kamu. Bagaimana kamu sangat-sangat punya passion atau di sini ketangguhan mengejar impian kamu, membahagiakan diri kamu, membahagiakan orang-orang yang kamu sayang kayak gitu. Jadi ini menjadi nilai seksinya kamu, nilai plusnya kamu di mata dia ya. Di sini kamu sangat berani seperti kartu ini, seperti singa ya. Jadi di sini singa ini emang kamu ya, sangat berani seperti singa, berani membela sebuah kebenaran, berani membela apa yang kamu anggap itu benar, berani untuk bersikap, berani bertindak, bertanggung jawab. Dan banyak orang yang menyadari jangan aja kalian macem-macem sama kamu, bisa habis kamu sama habis mereka sama kamu gitu loh. Jadi di sini ya keberanian kamu ya, tapi di sini bukan berani yang kurang ajar atau berani yang seenaknya, tapi di sini berani yang ketika kamu mengerti harus membela sesuatu ya kamu punya faktanya apa, kamu punya sebuah kebenaran yang akan kamu jadikan alasan untuk membela orang-orang yang kamu sayang kalau memang kamu merasa mereka harus dapat pembelaan dari kamu kayak gitu ya. Dan di sini ada beberapa kartu lainnya. Ini bisa aja adalah perasaan kamu, bisa juga perasaan dia selama akan datang ke kamu di bulan Juli nanti. Dia pengagum rahasianya kamu, baik di sini orang baru ataupun mantannya kamu. Jadi di sini diam-diam dia ini sudah lama memperhatikan kamu, sudah lama jatuh cinta sama kamu, yang sekarang dia benar-benar ingin menyeriusi kamu. Dan kalau dia mantan kamu ya setelah putus sama kamu, setelah berpisah cukup lama, baru dia menyadari dia masih sangat sayang sama kamu, dia masih sangat mencintai kamu di sini. Ya makanya dia kekeh untuk bisa mendapatkan hati kamu lagi, mendapatkan perhatian kamu lagi. Begitu ya. Lalu di sini ada come back to me please. Ya di sini mantan kamu kayaknya ya, yang dia sangat-sangat berharap, sangat-sangat memohon agar kamu bisa kembali kepada dia, memberi
kesempatan ke dia untuk bisa membuktikan kata-katanya, membuktikan bahwa kedepannya dia bisa memperjuangkan hubungan ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya, yang dia akan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama, yang dia berjanji akan memperlakukan kamu jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Kayak gitu di sini. Yes. Kemudian ada beri aku waktu untuk berpikir. Nah, mungkin ini adalah perasaannya kamu mengenai kehadiran dia ya, terutama ya kalau dia adalah mantan kamu yang pernah sangat-sangat menyakiti hati kamu, ya kamu sangat-sangat berpikirlah untuk bisa menerima dia kembali. Dan kalau misalnya di sini dia adalah orang baru dan kamu mengerti bahwa dia punya kebutuhan atau energi yang ingin segera serius, pernikahan, lamaran dan sebagainya, ya kamu butuh waktu kayak no, sebentar, aku belum siap. Aku belum seserius kamu kayak gitu. Jadi di sini ya, kalau misalnya pun kamu ingin memberi dia kesempatan untuk penjajakan atau pendekatan, ya kamu ingin, iya sih aku tertarik sama kamu, tapi tolong kasih aku waktu untuk berpikir dulu kayak gitu di sini. Sebelum kamu benar-benar bisa menerima cintanya kembali. Ya. Jadi entah orang baru atau orang lama, ya kamu butuh waktu untuk berpikir ya, teman-teman Capricorn di sini. Lalu jujurlah mengungkapkan isi hatimu, ya dia sangat-sangat ingin jujur ke kamu. Atau di sini dia sangat-sangat ingin kejujuran dari kamu. Apakah kamu benar-benar akan menerima cintanya? Apakah kamu akan menolak dia? Dan sepertinya dia tipe orang yang tidak bisa diombang-ambingkan dalam ketidakpastian. Jadi dia berharap kalau misalnya kamu emang ada niatan buat serius, ya ayo kita seriusin hubungan ini. Tapi kalau emang kamu rasa setelah masa pendekatan ini kamunya kayak sepertinya nggak serak, sepertinya nggak seenergi dan gimana-gimana, ya dia berharap kamu jujur gitu loh, kayak maaf ya mas, atau maaf ya mbak, belum bisa, kayak gitu di sini. Jadi dia nggak ingin terombang-ambing, terutama kalau memang dia ini niatnya emang sudah seserius itu mengenai pernikahan. Dia nggak mau kayak digantungkan gitu loh harapannya. Jadi dia ngerasa kayak kalau hubungan ini bagi kamu emang gak bisa jadi nyata, ya udah jujur aja gitu, daripada aku harus terus-terusan menunggu kamu dalam ketidakpastian gitu sih di sini ya mengenai dia ini. Lalu aku takut untuk memberitahu kamu apa yang sebenar-benarnya aku rasakan mengenai hubungan ini. Ya di sini bisa kamu, bisa dia, mengenai rasa takutnya dia buat balik lagi sama kamu, untuk jujur mengenai perasaannya ke kamu. Atau mungkin di sini orang baru yang ingin segera serius sama kamu, mungkin dia takut, dan mungkin juga dari kamunya kamu takut untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa dan sebagainya. Jadi ya mungkin di sini poinnya adalah komunikasi bersama dengan dia untuk mengungkapkan sebenar-benarnya apa yang kamu rasakan. Jadi kalau misalnya kamu emang cocok, ya silahkan aja katakan ke dia. Tapi kalau emang kamunya belum bisa menerima cintanya, atau bahkan mungkin tidak akan pernah bisa menerima cintanya, ya udah bilang aja, jangan menggantung dia dalam sebuah kondisi yang tidak pasti, karena kasihan di dianya sih. Jadi ya itu yang bisa aku reading mengenai siapa yang akan datang di bulan Juli buat teman-teman Capricorn. Dan apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu. Semoga ada banyak kebahagiaan di bulan Juli nanti, baik dari sisi cinta ataupun sektor yang lain. Terima kasih buat kamu yang sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.